pas di ini apa Segorowedi itu ternyata gue ada yang salah, ada yang skip. Setelah Ladang Batu 2 itu Sabana. Savana dulu. Jadi memang Berarti ilalang gitu. ya, tapi posisinya ya karena tadi di pos ini aja dia udah pohon-pohon kecil daripada tiduran, itu juga hampir sama. Oh berarti hampir sama. Dan ada yang mau gue koreksi. Ketika gue ngecamp itu gue udah di pos 3. Oh itu pos 3. Pos 3. Terus habis itu Ladang Batu 1, Ladang Batu 2, Sabana, Segorowedi. Berarti Sabana itu pos 4 jatuhnya. Jatuhnya itu pos 4 itu ada di ini apa namanya Ladang Batu 1. Oh Ladang Batu 1 dari pos dari 4. pos 3 ke Ladang Batu 1 tuh Ladang Batu 1 pos 4, Ladang Batu 2 pos 5. Terus Sabana pos 6, Segorowedi pos 7, itu puncak. Oke. Tuh, nah di bawah itu kita cuma boleh sampai Savana doang. Oh, Makanya nggak boleh puncak. Tapi ternyata setelah kita lihat cuaca bagus, maksudnya cerah segala macam, ya udah kita puncak. Mutusin untuk puncak. Tapi dari pas Segorowedi ke puncak itu perjalanan berkabut. Oh berkabut semua. Parah, kabutnya parah. Tapi itu nggak hujan maksudnya? Enggak, kabut, literally kabut, bener-bener kabut. Itu jam berapa kira-kira? Kabut masih itu? sore, masih siang, jam 2 jam setengah 3 itu. Berarti itu udah kabut. Kabutnya pun kabut yang parah. Maksudnya kalau gue nggak bisa ngeliat sekeliling gue terlalu jauh. Kira-kira bisa ngelihat itu jarak berapa 1 meter? sampai 1,5 meter. Oke, berarti memang sepekat banget iya, ya? Parah itu. Nah cuman kabutnya itu hanya sebentar. Jadi pas kita udah dari Segorowedi ke puncak itu masih kabut. Terus kita foto-foto lah di situ kan, kita foto-foto puncak Sindoro. Terus pas kita mau turun itu kabutnya mulai hilang. Pas kita mau turun itu gue sempetnya ngopi. Ingat banget gue jam 4 sore dari puncak itu sampai Ladang Batu 2 itu ngopi dulu. Kita buka ini ngopi dulu, terus habis itu tapi nggak sempat buka tenda? Oh enggak, tenda kita tinggal di pos 3 itu. Kita ke atas tuh nggak bawa apa-apa. Berarti kayak bawa daypack aja kali ya? Bawa daypack doang, ya buat konsumsi kecil-kecilnya aja, nggak makan siang pun kita dibawa lagi ke ini. Nah terus pas jam 4 itu kita turun ke pos 3 tadi tempat kita ngecamp. Nah di situ tuh kita mulai mencar pasti ada yang duluan, ada yang bareng-bareng, ada yang ini. Karena istilahnya kita udah nyampe puncak ini kan. Nah di situ tuh beberapa orang termasuk gue dengar suara orang teriak kayak jatuh atau pokoknya teriak deh gitu kan, teriak gitu. Di jalur apa maksudnya? Agak jauh pokoknya di jalur turun dekat pos setelah Ladang Batu 1, berarti mau ke pos 3, mau ke tempat kita ngecamp. Berarti udah mau deket camp kan? Terus si teman gue tadi yang lihat kaki gede itu, kaki raksasa tadi itu, dia nyampe duluan memang. Dia nyampe duluan di tempat ngecamp. Terus kita tanya, lu jatuh? Iya. Enggak. Terus tadi lu nggak dengar ada teriak? Enggak. Gue nyampe duluan di sini udah nggak ada siapa-siapa, yang anak-anak pondok kopi juga udah pernah turun. Itu suaranya orang laki-laki teriak. Nggak tahu dia. Gue dengarnya sih dia teriak ya kayak orang jatuh. Makanya kita waktu pas ada suara itu kita panggil teman kita itu yang udah duluan ke pos 3 itu, tapi ternyata pas sampai di bawah dia nggak apa-apa, dia lagi duduk aja. Terus ada yang ke-skip. Sebelum kita naik ke puncak, itu teman gue yang lihat kaki itu dia bikin kopi hitam. Bikin kopi hitam, tapi kopi hitam biasa tuh yang ada gulanya segala macam, yang udah ini. Tapi begitu diminum gak ada rasa kopinya. Kok bisa gitu? Jadi air doang rasanya.
sama panas sudah. Nggak ada manis-manisnya juga Nggak ada. Padahal airnya dikit. Ya bisa kan ada rasa kopinya kalau rasa yang nyobain nggak ada rasa kopinya. Temen gue. Berarti dia. Ini lo udah jadi nih kopi. Udah, gue minum ya. Nih kopi lo apain? Nggak ada rasanya. Emang iya pas diminum juga. Oh iya nggak ada rasanya. Kenapa ya? Oh berarti 2 orang yang nyobain. Iya. Terus ya kita yang denger itu, kenapa emang? Ini bang nggak ada rasanya. Cobain aja. Enggak lah aja. Terus ya udahlah, tanggung udah di ini mubazir, habisin aja. Ya udah dihabisin. Tapi udah nggak ada rasa. Iya. Baru diseduh, asapnya juga ininya uapnya juga masih ini. Terus nih cobain, ini kopi lo apain? Gue nggak ada rasanya. Terus habis itu dia bikin 2 kopi hitam sama kopi susu. Kopi susunya pun begitu. Sama juga nggak ada rasanya. Jadi cuma kayak minum air warna kopi doang, udah gitu. Nah udah habis itu kita ngecamp lagi tuh, nginep semalam di situ. Seninnya turun baru. Senin turun ya kita sore tuh santai. Turun dari jam berapa? Waktu hari Senin itu siang, habis makan siang langsung turun. Habis makan siang baru turun. Habis makan siang turun dan itu nyampe base camp lagi, nyampe desa penduduk itu maghrib lah. Oh maghrib menjelang maghrib gitu, menjelang maghrib. Terus ya udah gitu. Kita menjelang maghrib itu yang pertama kali kita cari, karena kita di gunung ya, namanya sering gunung ya, pingin makanan yang lain ya. Sempat-sempatnya kita nyari bakso di bawah itu. Nanya ke semua orang, Pak Bu, beli bakso di mana? Akhirnya ketemu, dapat beli bakso, dan itu masih murah baksonya. Semangkok 7.000. Murah banget sih. Semangkok 7.000, ada bakso mie ayam semangkok 7.000. Ngasih banget semangkok 7.000. Dan ya memang nggak rasanya nggak terlalu wah ya, tapi buat kita yang turun dari gunung cari menu lain, itu udah sangat luar biasa. Minumnya bisa berasa rasa yang ini, yang maksudnya ya udah tinggal duduk, tinggal dibikinin gitu, cuma datang. Iya, udah terus habis itu akhirnya di situ tuh malam, paginya itu pulang ke terminal Mendolo lagi, tapi nggak pakai charteran yang awal, karena di telepon nggak bisa. Terus naik apa? Jadi di warung yang ibu tadi kita makan tuh, yang awal mau berangkat itu saudaranya tuh kebetulan punya charteran juga. Bukan, dia mau ke kota, mau ke daerah Mendolo juga, mau ke daerah situ. Mau belanja atau mau apa gitu. Nah kebetulan dia bawa mobil yang agak gede, mobil. Pick up juga? Bukan. Enggak. Lo tau jemputan anak sekolah? Mobil jemputan anak sekolah yang seatnya 12 atau berapa gitu. Kita naik gitu. Tanya kan, berapa Bu? Ini ya kemarin dari Mendolo ke sini berapa, samain aja. Ya udah akhirnya kita, karena kebetulan pegangan kita juga masih ada nih, ya udah kita kasih lebih si bapaknya itu yang ini. Ya udah akhirnya udah jalan. Kita duduk dengan proper, ini tidur deh kalau misalnya ini kalau capek habis ngedaki gunung. Itu hari apa ya? Hari Selasa berarti. Hari Selasanya. Karena kita sempat nginep dulu di base camp tuh. Dari Senin ke Selasa tuh nginep dulu di base camp. Udah pulang Mendolo, Jakarta. Naik bus lagi. Tapi gue nggak langsung nyampe Jakarta. Gue itu mampir ke Bogor dulu, ke rumah teman gue juga. Ke Bogor, baru dari Bogor naik kereta. Kereta turun di Manggarai naik busway baru balik lagi ke tempat kita berangkat gitu. Dari ini gue nanya ya, dari 9 orang yang berangkat itu cowok semua? Cowok semua. Oh cowok semua. Berarti nggak ada ceweknya? Nggak ada. Yang mengalami kejadian itu maksudnya yang ngeliat dan yang nyobain itu berarti cuma 1-2 orang doang ya? Iya, gue nggak tahu yang lain, mungkin ada yang lihat tapi nggak cerita. Yang cerita ya gue sama temen gue yang lihat kaki yang bikin kopi nggak ada rasanya itu. Tapi setelah dari itu nggak ada yang sakit kan? Nggak ada yang kenapa-napa, alhamdulillahnya. Orang masih sempat nyari mie ayam berarti kan masih sehat. Jadi kalau udah tepar, udah nggak bisa jalan tuh baru terus
masih sempat nyari mie ayam. Kira-kira nih ada pesan-pesan gak nih untuk teman-teman channel Tapak Misteri Backpacker yang mau ke Sindoro nih? Atau ujangan-ujangan supaya safety? Oke, pastiin dulu lo mau berangkat lewat jalur mana. Kan ada beberapa jalur pendakian, dan yang tadi gue ceritain gue lewat Ambi atau Desa Segedang. Terus lu mau berapa hari di gunung dan berapa orang yang lo bawa itu. Terus sama jangan malu-malu buat nanya ke penduduk, misalnya kondisi cuaca di situ, ataupun ke base camp kondisi cuacanya gimana. Terus habis itu sebelum lu ada yang mendaki apa enggak. Terus habis itu belakangan ini di situ hujan apa enggak gitu. Pokoknya nanya sekitar itu deh, yang penduduk atau enggak di base camp gitu. Dan sampai di gunung pun lu balik lagi ke persiapan awal lu, dari mulai peralatan apa yang lu pakai, sepatu terutama, terus barang bawaan lu, carrier itu harus dipersiapkan benar-benar gitu. Jangan pakai sepatu yang asal-asalan gitu. Jangan pakai sepatu running atau ini, walaupun aman, bukan aman ya, walaupun bisa tapi nggak safety. Itu aja dari gue sih. Jadi sama perlengkapan itu harus dicek benar-benar, logistik, terus jalurnya mau lewat mana, berapa hari lu akan di sana, terus ya udah, sama transportasi gitu. Cari ya kalau misalnya lo mau dapat cerita yang lucu, yang banyak ceritanya, ya lo cari, ya lo naik jalur darat aja, naik bis gitu. Kalau lo mau punya mobil pribadi ya silahkan, monggo gitu aja. Jadi intinya adalah untuk teman-teman yang pengen naik ke Gunung Sindoro atau gunung manapun, ya intinya harus dipersiapkan dengan baik. Betul. Dari logistik, carrier, alat-alat, hingga fisik juga, serta mitigasi yang harus dilakukan ketika menghadapi cuaca buruk, atau yang sekarang banyak kejadian kan hipotermia mungkin ya. Itu harus paham juga. Jangan sampai kita salah tindakan dan akhirnya merugikan diri kita pribadi atau teman yang kita ajak. Betul. Oke, mungkin itu aja sih bagi teman-teman yang penasaran nih gunung apa lagi yang bisa di-sharing, atau ada komen-komen juga perihal Gunung Sindoro, bisa komen secara langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan notifikasinya, serta like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga konten ini bermanfaat. Kami dari channel Tapak Misteri Backpacker, setiap perjalanan punya cerita. Bye-bye.